Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya, baik nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kami kelompok 1 dapat menyelesaikan makalah kami. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa cahaya kebenaran yang menyinari seluruh alam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dan kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul karakteristik dan klasifikasi media pembelajaran. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan dari karakteristik dan klasifikasi media pembelajaran, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan profil dari kelompok 1 itu sendiri. Yang pertama adalah Hasrudin, saya pribadi, dan yang kedua adalah Fadlul, dan yang ketiga adalah Harnina, dan yang keempat adalah Sidarti. Kemudian kita masuk pada SK dan KD pada pembelajaran ini. Yang pertama, standar kompetensi. Adapun standar kompetensi pada pembelajaran ini adalah menjelaskan klasifikasi media pembelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu menjelaskan karakteristik media pembelajaran. Kemudian kita masuk pada indikator. Nah, di sini kami telah merumuskan 3 indikator. Yang pertama, menjelaskan pengertian media pembelajaran. Kemudian menyebutkan klasifikasi media pembelajaran. Dan yang ketiga, menjelaskan karakteristik setiap media pembelajaran. Kemudian kita masuk pada tujuan yang hendak dicapai pada pembelajaran ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada pembelajaran ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian media pembelajaran dan karakteristik serta klasifikasi media pembelajaran. Nah, kita telah mengetahui SK dan KD, indikator dan tujuan dari pembelajaran kali ini, maka kita akan masuk pada materi atau pembahasan inti dari pembelajaran ini. Sebelum kita masuk pada klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran, maka terlebih dahulu marilah kita mengetahui atau berkenalan dengan media. Kata media sejatinya berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harafiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, kita telah mengetahui pengertian dari media pembelajaran itu sendiri, maka kemudian selanjutnya kita akan melangkah pada klasifikasi media pembelajaran. Hanif mengklasifikasikan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah media yang tidak diproyeksikan. Contohnya dapat kita lihat di bawah ini. Kemudian media yang diproyeksikan. Contohnya seperti ini. Dan media audio. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah media video. Contohnya seperti ini. Kita telah mengetahui klasifikasi dari media pembelajaran. Maka selanjutnya kita akan melangkah pada karakteristik media pembelajaran. Yang pertama adalah media yang tidak diproyeksikan. Media yang tidak diproyeksikan merupakan media pameran atau display media. Jenis media yang tidak diproyeksikan antara lain adalah media realia, media grafis, dan
model. Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Pemanfaatan media realia tidak harus dihadirkan secara nyata dalam ruang kelas, melainkan dapat juga dengan cara mengajak siswa melihat langsung atau melakukan observasi benda nyata tersebut ke lokasi dalam melakukan proses belajar mengajar. Kemudian, media grafis. Media grafis tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. Grafis juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang sudah terlupakan atau mudah terlupakan jika hanya dijelaskan melalui penjelasan verbal saja. Dan perlu kita ketahui bahwa satu gambar dapat menjelaskan atau mewakili 1000 bahasa. Contohnya seperti ini media grafis, seperti poster, dan lain sebagainya. Kemudian media model. Media model diartikan sebagai benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan media model sebagai media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengatasi kendala tertentu untuk pengadaan media realia. Kemudian kita masuk pada media selanjutnya. Kemudian media yang diproyeksikan. Media yang diproyeksikan terdiri dari media transparansi OHP, kemudian film bingkai atau slide. Transparansi OHP berbeda dengan media-media sebelumnya tadi yang tidak memerlukan alat penyaji, maka transparansi OHP visual diproyeksikan ke layar dengan menggunakan proyektor. Contohnya seperti ini. Ini merupakan proyektor dan ini adalah transparansi OHP. Kemudian film bingkai atau slide. Film bingkai atau slide adalah suatu film transparan. Dalam satu paket program film bingkai berisi beberapa bingkai film yang terpisah satu sama lain. Sebagai suatu program, maka durasi lama putar film bingkai sangat bervariasi tergantung jumlah bingkai filmnya. Ini selanjutnya media audio. Media audio yang akan dibahas pada kesempatan kali ini hanyalah kaset audio saja, karena media inilah yang paling sering digunakan di sekolah. Program kaset audio termasuk media yang sudah memasyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Program kaset audio merupakan sumber yang cukup ekonomis karena biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan perawatan cukup murah. Beberapa kelebihan program audio adalah: pertama, materi pelajaran yang sudah terekam tak akan berubah. Jika diperlukan bisa digunakan atau digandakan berkali-kali sesuai jumlah yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini merupakan media audio. Kemudian selanjutnya kita masuk pada media video. Media video merupakan salah satu jenis media audio visual. Jenis media audio visual lainnya misalnya seperti film, tetapi yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah media video itu sendiri. Karena media inilah yang sudah banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Sebagian besar fungsi film sudah bisa digantikan oleh media video. Biaya produksi dan perawatan video juga lebih murah dibandingkan film. Itulah pembelajaran atau pembahasan inti dari karakteristik dan klasifikasi media pembelajaran. Maka selanjutnya kita akan melangkah pada evaluasi soal yang pertama. Ini membuat klasifikasi media sebagai berikut, kecuali A. Media audio, B. Media video, C. Media audio cetak, dan D. Media yang diproyeksikan.
diproyeksikan. Di antara keempat opsi ini, manakah yang paling benar? C. Ya, benar. Kemudian kita masuk pada soal selanjutnya. Yang termasuk ke dalam media grafis sebagai salah satu jenis media yang tidak diproyeksikan adalah A. Gambar atau foto, B. Poster, C. Film bingkai atau slide, D. Kartun. Dari keempat opsi ini, manakah yang paling benar? C. Ya, benar. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.